sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, apa di sekelilingnya tidak ada sampah? Coba diperhatikan dulu. Kalau ada, silakan dipungut dan dibuang ke tong sampah. Sudah aman semuanya? Nah, silakan perhatikan ke depan. Hijau, biru, pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut nadi. Iya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung dan pengaruh aktivitas terhadap denyut nadi. Nah, siapa yang masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung ada apa saja? Ya, silakan. Posisi tubuh, jenis kelamin, aktivitas konsumsi obat-obatan. Nah, tahu manfaat kita mempelajari gangguan pada peredaran darah? Nah, silakan. Dapat mengetahui upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Iya, apa lagi manfaatnya kira-kira? Ya, yang belakang dulu ya, gantian. Dapat mengetahui jenis-jenis gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah kita. Iya, kita apa kira-kira lagi manfaatnya? Siapa yang tahu? Ya. Dapat mengetahui ciri atau gejala-gejala gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Iya, ya, bisa dipahami? Lembaga lain pemanfaatan kawasan hutan BPKH wilayah 7 Makassar pemirsa meninggal akibat serangan jantung saat mengikuti rapat monitoring dan evaluasi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang pengadaan tanah rel kereta api Sulsel. Syafri mendadak terkena serangan jantung saat melakukan presentasi. Nah, kira-kira yang disampaikan video tersebut apa? Apa informasinya? Ya, silakan Adam. Seseorang yang terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Iya, seseorang yang terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Nah, itu informasi yang kita peroleh dari video. Nah, beranjak dari informasi tersebut, kira-kira mengenai materi hari ini apa yang ingin Anda ketahui? Ya, silakan gantian ya, Nak ya. Mengapa seorang terkena serangan jantung? Iya, masih ada yang lain? Siapa tadi? Ya. Iya, apa saja jenis-jenis penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Ya. Apa ciri-ciri seseorang terkena serangan jantung? Ya. Tiara? Bagaimana agar kita terhindar dari penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah? Nah, iya. Kira-kira jawaban sementara dari pertanyaan yang pertama apa? Ya, silakan. Serangan jantung terjadi karena tersumbatnya pembuluh arteri jantung oleh lemak dan kolesterol. Dan penyumbatan arteri jantung tersebut menyebabkan suplai oksigen berkurang sehingga otot jantung tidak bisa memompa darah dengan baik. Untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan kelompok 3. Seorang terkena serangan jantung yaitu dada terasa sakit, nafas pendek, yang berat, serta kepala pusing. Nah, dan untuk pertanyaan nomor 3. Ya, ada? Jenis gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Pertama, stroke, kolesterol, hipertensi, hipotensi, anemia, leukemia, dan lain-lain. Nah, yang nomor 4, upaya kita menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kira-kira apa? Siapa? Ya, kelompok 4. Upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah adalah dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Nah, menjaga pola makan dan olahraga teratur. Nah, ini sudah sepakat semua, ini jawaban sementara kita. Sepakat?
berbagai gangguan yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah, yaitu 1. Anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin atau kekurangan saudara darah. Kekurangan kadar hemoglobin menyebabkan tubuh mengalami kekurangan suplai oksigen. Kondisi demikian menyebabkan muka penderita menjadi pucat, mendarah, dan pusing. Anemia dapat diatasi dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan suplemen penambah zat besi. 2. Hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit darah sulit membentuk bila terjadi luka. Penyakit ini termasuk penyakit menurun yang disebabkan tubuh tidak mampu membentuk oksigen membentuk. Dari hasil diskusi kami tadi, apakah ada kelompok lain yang kepada kelompok 1 dipersilakan? Apa perbedaan antara anemia dan hemofilia? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Jessica. Dengarkan nak. Hemofilia dan thalassemia sama-sama merupakan penyakit peredaran darah yang bersifat genetik. Perbedaannya adalah hemofilia merupakan penyakit yang menyebabkan seseorang yang mengalami gangguan pada proses pembentukan darah, di mana apabila bisa luka perdarahan sebagai akibat. Sedangkan thalassemia merupakan kelainan yang menyebabkan tubuh kita tidak mampu memproduksi hemoglobin yang cukup, hingga darah tidak mampu mengikat oksigen dengan maksimal dan dapat menyebabkan kerusakan organ pada penderita. Terima kasih pada yang sudah membacakan jawabannya. Kepada kelompok lain, apakah ada pertanyaan lagi? Kepada kelompok 3, silakan. Mengapa aterosklerosis dapat menyebabkan stroke? Baik, dari kelompok 3 akan kami jawab pertanyaannya oleh Diki Bradiki, silakan. Kepada kelompok 3 sudah merasa paham atau belum? Jadi kedua-dua ini adalah sama-sama penyakit pada darah atau kelainan pada darah. Jadi pada sistem peredaran darah itu ada kelainan pada darah itu sendiri atau gangguan pada darah itu sendiri dan gangguan pada organnya seperti jantung atau pembuluh. Nah, penyakit ini sama-sama penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik. Tahu apa yang dimaksud dengan faktor genetik? Itu adalah penyakit keturunan ya. Keturunan diturunkan dari orang tua kita atau dari terdahulu kita, misalnya dari nenek kita. Berikan aplaus untuk kelompok yang sudah tampil. Ya, silakan cocokkan dengan video yang ibu tampilkan berikut ini. Yang pertama ada aterosklerosis dan serangan jantung. Aterosklerosis ini adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh dan arteri dikarenakan timbunan lemak yang menghambat laju peredaran darah di pembuluh darah. Timbunan lemak ini kolesterol ya. Melambatnya laju mengakibatkan lambatnya oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh. Dan jika hal ini terjadi, maka organ-organ dalam tubuh kita bisa rusak. Kemudian ada serangan jantung. Serangan jantung itu penyempitan arteri koronaria akibat kolesterol, sehingga nantinya juga akan menyebabkan serangan jantung. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, kalian harus terapkan pola hidup sehat, yaitu menjaga pola makannya, hindari makan makanan yang berlemak, selalu makan makanan yang sehat, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman keras, kelola stres dengan baik, dan juga olahraga secara teratur. Yang kedua ada stroke. Stroke ini merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak atau bahkan kematian. Stroke juga sangat erat kaitannya dengan aterosklerosis. Cara pencegahannya sama dengan yang tadi ya, yang serangan jantung aterosklerosis tadi, yaitu pola hidup sehat, menjaga makan, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman keras, kelola stres dengan baik, dan olahraga yang teratur. Nah, kalau sudah dicocokkan, siapa yang mau bantu ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, silahkan dibaca. Kesimpulan 1. Jenis-jenis penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia yaitu
dan talasemia. 2. Penyebab gangguan pada alat peredaran darah manusia adalah 1. Konsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, misalnya aterosklerosis. Jika sumbatan pembuluh arteri koronaria terjadi, maka dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Jika sumbatan pembuluh darah terjadi di otak, maka suatu saat akan menyebabkan terjadinya stroke. Yang kedua, konsumsi makanan mengandung gula yang berlebihan dapat menyebabkan adanya penumpukan gula di darah. Penyakit ini disebut dengan diabetes mellitus. Penyakit ini juga terkait dengan kemampuan pankreas yang menghasilkan hormon insulin tergantung, sehingga kadar glukosa di dalam darah tidak dapat diturunkan secara alami dan ikut dibuang bersama dengan urin. Yang ketiga, kurang olahraga dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar, juga dapat memicu obesitas. 4. Kebiasaan merokok. Yang kelima, pola istirahat tidak teratur, tingkat stres yang tinggi. Yang keenam, faktor genetik. Mari kita refleksikan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah. Ada apa saja? Stroke, anemia, thalassemia, varises, hipotensi, hipertensi, leukemia, thalassemia. Silakan keluarkan kertas satu lembar, kita kuis. Ibu kasih kertasnya. Ibu kasih aja lah, jangan dirobek kertasnya, mubazir. Nah, ini ibu potong dari hasil kuis kalian kemarin, masih banyak yang berlebih.